Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada sidang Jumat sekalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan kepada kita, dan menjauhi segala apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya larang buat diri kita semua. Dan sesungguhnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sebaik-baik bekal untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita berbekal dengan ketakwaan kepada Allah sampai kita bertemu dengannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tazawwadu, dan berbekallah kalian. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbekal, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah merupakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita ketahui semua bahwasanya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan Ramadan ini adalah merupakan syahrul Quran. Bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan Ramadan ini adalah merupakan syahrut ta'ah, yaitu bulan untuk kita senantiasa melakukan ketakwaan kepada Allah. Yang para ulama menyebutkan bahwasanya bulan Ramadan ini adalah merupakan syahrul ihsan wa syahrul bir, syahrut ta'ah wa syahrul Quran, syahrul ihsan. Seluruh kebaikan banyak di dalam bulan Ramadan. Dan itu semua tidak tersisa kecuali beberapa hari ke depan kita akan mendapatkan bulan Ramadan. Dan hal yang paling penting di dalam kita menyambut bulan Ramadan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan tersebut, yaitu bagaimana kita mempersiapkan sesuatu yang paling penting di dalam perjalanan kita itu. Para ulama menjelaskan bahwasanya ketika seseorang mau bertemu dengan bulan yang mulia ini, hendaknya seseorang mempersiapkan alat tempurnya. Yang dimaksud oleh para ulama alat untuk bertemu dengan bulan Ramadan, yaitu bagaimana seseorang mempersiapkan kekuatan hatinya, seseorang mempersiapkan imannya, seseorang mempersiapkan jiwanya untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Bukan hanya sekedar mempersiapkan badannya, mempersiapkan kekuatan dari sisi badan, akan tetapi seseorang mempersiapkan hatinya. Dan ini yang dilakukan oleh para salafus saleh. Bagaimana mereka berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat amalan-amalan kebaikan, dan mereka juga mempersiapkan hati-hati mereka agar ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan orang-orang yang mereka diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dan mereka memberikan kepada orang lain dalam keadaan hati mereka itu dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika bertanya tentang ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah mereka adalah orang-orang yang meminum khamr sehingga mereka takut? Apakah mereka adalah orang-orang yang berzina, mencuri sehingga mereka takut?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ya bintas Siddiq." Bukan wahai Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa. Mereka adalah orang-orang yang salat.
mereka adalah orang-orang yang sedekah, akan tetapi hati mereka siapkan supaya mereka benar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya seseorang mempersiapkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, mempersiapkan hatinya, mempersiapkan imannya. Karena sesungguhnya amalan seseorang, di mana seseorang akan melakukan sholat, seseorang akan membaca Al-Quran, seseorang akan melakukan puasa, seseorang akan bersedekah, semua itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau keimanannya benar, kalau hatinya benar. Dan itu yang dikatakan oleh para ulama, rubba amalin shaghirin yukabbiruhun niyah, wa rubba amalin kabirin yusaghiruhun niyah. Kata para ulama menyebutkan bahwasanya terkadang amalan itu amalan kecil, tapi dibesarkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ada di dalam hatinya. Dan terkadang amalan itu adalah merupakan amalan besar, akan tetapi dikecilkan oleh hatinya. Dan ini semua yang akan kita hadapi. Musim kebaikan yang akan kita hadapi ini, kalau kita tidak mempersiapkan hati kita, kita tidak mempersiapkan iman kita, meskipun kita banyak melakukan ibadah-ibadah nantinya, kalau kita tidak mempersiapkan apa yang ada di dalam jiwa kita, maka amalan-amalan yang akan kita lakukan akan menjadi kecil. Dan sebaliknya, ketika seseorang sudah mempersiapkan itu semua, amalan-amalan yang mungkin seseorang melakukannya, meskipun tidak sebanyak yang lainnya, tapi hatinya benar, maka pahala tersebut akan menjadi pahala yang begitu besar. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang harus diperhatikan pertama kali yang disebutkan oleh para ulama, sebelum kita masuk di bulan Ramadan, yaitu hendaknya seseorang meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala agar hatinya menjadi hati yang benar, imannya menjadi iman yang benar, yaitu meninggalkan seluruh kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mematikan hati seseorang. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, ra'aitu dzunuba tumitul qulub. Saya melihat bahwasanya yang namanya dosa itu akan mematikan yang namanya hati. Dan ini yang harus betul-betul kita berhentikan dari sekarang, supaya Allah Subhanahu wa taala membenarkan hati kita. Bagaimana kita berhenti dari dosa yang kita lakukan, entah itu dosa mata, entah itu dosa telinga, entah itu dosa lisan kita, atau dosa-dosa yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang ketika melakukan sebuah kemaksiatan, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nuqtatun sauda. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu titik hitam di dalam hati seseorang. Sampai seseorang tersebut ketika melakukan sebuah kemaksiatan, terus melakukan sebuah kemaksiatan, sampai hingga hatinya seseorang itu menjadi apa? Iswaddat, sampai menjadi hitam. Dan kalau seseorang itu hatinya sudah menjadi hitam, seseorang berbuat maksiat seakan-akan itu adalah merupakan sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa. Dan ini yang paling banyak kita rasakan di zaman sekarang ini. Bagaimana seseorang terkadang mendengar musik dianggapnya adalah sesuatu yang biasa. Bagaimana seseorang melihat aurat orang lain yang bukan mahramnya dianggapnya adalah sesuatu yang biasa. Itu semua karena dosa dan dosa yang kita lakukan sehingga hati kita tidak peka terhadap yang namanya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus betul-betul kita perhatikan untuk kita dari sekarang, untuk kita mau menghadapi bulan Ramadan, tinggalkan maksiat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati kita. Ini sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ketika menjelaskan agar seseorang mempersiapkan hatinya untuk bertemu di bulan Ramadan dengan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua yang disebutkan oleh para ulama,
yaitu bagaimana seseorang berusaha untuk mentadabburi Al-Qur'an. Karena sesungguhnya mentadabburi Al-Qur'an adalah merupakan obat bagi hati kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'idhatun mir rabbikum, nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, wa syifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi dada-dada kalian. Kita hendaknya kembali kepada Al-Qur'an, berusaha mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Al-Qur'an. Yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an tersebut sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalamnya Al-Qur'an. Tujuannya untuk apa? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tujuannya agar kita mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an dan mendapatkan penjelasan dari Al-Qur'an tersebut sehingga kita berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan basirah. Dan ini yang harus betul-betul kita lakukan. Bagaimana seseorang berusaha untuk mentadabburi Al-Qur'an, kembali kepada Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Kemudian yang disebutkan juga oleh para ulama, agar seseorang hatinya menjadi baik sampai dia bertemu dengan bulan Ramadan, yaitu mempelajari ilmu syar'i. Mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari hukum-hukum. Mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita dari nama-namanya Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Dan ini yang harus betul-betul kita pelajari. Supaya apa? Supaya kita tahu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah yang begitu banyak di dalam bulan Ramadan, agar kita bisa mempersiapkan hati kita ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, dan hingga akhirnya kita mencapai apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kita puasa agar kita mencapai darajatut taqwa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwasanya takwa itu tempatnya di dalam hati seseorang, di dalam dada seseorang. Kemudian marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memulainya dengan dirinya sendiri, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma a'inna fihi li ta'atika ya rabbal alamin. Allahumma a'inna fihi li ta'atika ya rabbal alamin. Allahumma a'inna li ta'atika fihi bi rabbika ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimissalah.